Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rudina. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengimport master data retail di Odoo menggunakan Odoo 16. Nah, skenario apa saja di mana import master data ini dilakukan? Bisa saja ketika suatu bisnis sedang melakukan implementasi awal sistem, atau misalnya ketika sedang migrasi dari sistem lain. Jika perusahaan beralih dari satu sistem ERP atau sistem POS ke Odoo, maka semua data dari sistem yang lama itu harus dimigrasikan, maka akan terjadi import master data retail ini ya teman-teman. Kemudian misalnya ada bisnis yang ingin membuka toko baru atau ekspansi, atau misalnya terjadi pembaruan produk dan harga secara massal, dan bisa jadi juga untuk pemulihan data dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tutorialnya. Master data untuk tutorial ini sudah saya sajikan pada kolom description ya teman-teman. Jadi kalau dibuka itu dia akan mengalihkan pada drive ini. Jadi ada journals, beginning balance, vendor, dan sebagainya ya. Ini dapat diunduh kalau ingin mengikuti simulasi ini. Oke, di sini saya sudah membuat database baru ya teman-teman, juga sudah melakukan aktivasi modul-modul yang diperlukan. Jadi di sini yang saya aktivasi itu accounting, sales, purchasing, dan inventory, kemudian juga konteks ya. Oke, kita langsung masuk saja pada accounting. Kita import yang pertama itu chart of accounts-nya. Kita buka chart of accounts. Di sini sudah ada data demo dari modul accounting-nya. Jadi kalau kita ingin mengimpor, kita klik favorites, kemudian import records, kita upload filenya. Oke, terus dia akan menyesuaikan kolomnya ya sebagai berikut. Jadi kita harus menyamakan apakah file kolom kita sudah sesuai dengan field si Odoo ini untuk model chart of accounts. Jadi kita lihat ini sesuai kode, nama, account name, type, reconcile, allow reconcile. Kemudian kita bisa melakukan tes import dulu sebelum benar-benar melakukan import untuk mengecek apakah formatnya itu sudah sesuai dengan ketentuan field Odoo. Jadi kita tes. Oke, katanya everything seems valid ya, berarti sudah benar formatnya, kita bisa langsung import. Oke, ada konfirmasinya 190 record successfully imported. Kemudian untuk melakukan import bank, kita harus mengakses modul konteks. Jadi kita pergi ke configuration, kemudian kita klik banks. Nah, kemudian dengan cara yang sama dengan tadi, kita klik favorites, kemudian import records, kita upload filenya. Kita pilih import bank. Kita sesuaikan juga, kita tes, sudah sesuai ya, maka kita dapat melakukan import. Oke, 68 record successfully imported. Lanjut untuk bank accounts juga dilakukan pada konteks ya. Tadi di configuration ada bank accounts, kita lakukan hal yang sama, favorites, import records, upload file, bank accounts, kemudian kita lakukan penyesuaian kolom. Sudah sesuai, maka kita dapat test, valid ya, kita import, dan 5 record successfully imported. Selanjutnya kita akan mengimpor journals, bisa diakses pada modul accounting, configuration, journals, kemudian kita klik favorites, kemudian import records ya, upload filenya, kemudian kita pilih journals. Sesuaikan kolomnya. Nah, di sini kita tes dulu ya. Muncul error, the values for the fields company ID code already exist, dan sudah ada in the current model add multiple rows. Jadi sudah terdapat beberapa model di database saat ini dengan kode yang sama. Jadi kalau dilihat bagian journals, itu saat ini keadaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini journals yang sudah ada dari demo data si modul accounting. Kemudian ini data records yang ingin kita impor pada journals tadi, dan ini persis isinya, makanya tadi dia memberikan error sudah exist pada multiple rows. Jadi untuk CSV journals kita tidak perlu mengimportnya. Selanjutnya kita ingin mengimpor beginning balance, dan itu bisa diakses pada modul accounting,
Kemudian kita klik accounting journal entries ya teman-teman, masih kosong di sini. Dapat dilihat bahwa kita dapat melakukan yang sama, import records, upload file, kolomnya sudah sama. Kemudian kita tes, valid ya teman-teman, maka kita dapat mengimportnya. Terlihat ya satu record successfully imported, dan kelihatan di sini di journal entries-nya muncul beginning balance, jurnalnya miscellaneous operations. Kita juga dapat lihat pada journal items ini post-it-nya dihilangkan dulu. Selanjutnya kita melakukan import vendor. Nah, untuk vendor, akses bagian vendors, kemudian sesuai dengan yang tadi kita import records dulu, upload filenya, kolom telah sesuai, sama ya. Oke, maka kita dapat melakukan test import 21 record successfully imported. Oke. Lanjut untuk import customers. Kita buka customers. Kita lakukan hal yang sama lagi. Oke. Kolomnya sudah sesuai ya teman-teman. State, street. Maka kita langsung tes import saja. Oke, everything seems valid, maka kita dapat mengimportnya. Oke, 16 records successfully imported. Kita harus mengakses modul inventory, kemudian kita klik configurations dan klik product categories. Kemudian kita import. Oke, kolomnya sudah sesuai, kemudian kita langsung tes dan valid ya, maka kita langsung import. Dan sekarang sudah terdapat 18 product categories setelah diimport. Kemudian untuk import virtual loss kita lakukan pada locations, namun untuk memastikan bahwa kita memiliki opsi locations di configurations, kita harus pergi ke settings, configuration settings, dan pastikan bahwa di settings tersebut untuk inventory sudah dilakukan checklist nih. Untuk warehouse harus di checklist dulu storage locationsnya. Oke. Setelah itu di checklist, ini akan disimpan, kemudian ini akan muncul locations ini ya. Oke, kita langsung saja melakukan import ya, import records. Oke, ini sudah sesuai, kita tes. Apakah valid atau tidak? Valid, maka kita langsung mengimport ya. Terdapat 18 records. Oke, ini ya virtual locations-nya. Untuk mengimport units of measure, kita harus buka modul sales, kemudian kita pergi ke configurations, units of measures, kita import, kita sesuaikan, kita tes, dan hasilnya valid, maka kita langsung import. Berhasil ya, 3 records successfully imported. Untuk import products juga dilakukan pada modul sales, kita pergi ke bagian products, kita klik import records, kita masukkan filenya, dan berikut hasilnya kita tes dulu. Karena valid, kita dapat langsung melakukan import. 190 records produk berhasil ditambahkan ya teman-teman sebagai berikut. Terakhir, stock inventory kita lakukan pada modul inventory, kita klik bagian operations, kemudian klik inventory adjustments. Kita import, kita upload filenya dulu. Oke, sudah sesuai, maka kita tes. Dan kita lakukan import ya teman-teman. Oke, maka terdapat 190 records yang terimport. Karena master data retail telah ditambahkan semua, maka saat ini bisnis sudah siap untuk menjalankan aktivitas bisnis menggunakan database ini. Untuk salah satu contoh Procure to Pay menggunakan database ini bisa dilihat pada video saya selanjutnya. Untuk saat ini, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.